Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan kritis pada pasien stroke. Pengertian dari stroke sendiri itu adalah kelainan dari fungsi otak yang timbul mendadak yang disebabkan karena terjadinya gangguan peredaran darah pada otak. Penyakit ini bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Untuk stroke sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik, itu stroke yang disebabkan oleh penyumbatan saluran pembuluh darah yang mengakibatkan oksigen ke otak itu menjadi menurun, dan juga stroke hemoragik. Nah, untuk stroke hemoragik sendiri itu disebabkan oleh perdarahan dalam jaringan otak atau ruang subarachnoid. Terus untuk penyebabnya sendiri itu salah satu yang paling umum itu adalah hipertensi. Terus ada juga penyakit kardiovaskuler embolisme, terus hipertrofi ventrikel kiri, terus ada juga kolesterol tinggi, obesitas, dan juga peningkatan hematokrit. Terus juga ada merokok dan juga penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Untuk tanda dan gejalanya itu yang sering timbul itu adalah ketidakseimbangan mental. Itu terjadi perubahan emosional dan juga kepribadian menjadi kepribadian kelumpuhan. Itu lumpuh ataupun mati rasa, bisa pada wajah, lengan, kaki, terus juga mengakibatkan kesulitan berbicara serta kebingungan. Terus untuk asuhan keperawatannya itu pada pasien stroke itu biasanya dilakukan pemeriksaan GCS itu untuk memonitor kemajuan ataupun kemunduran dari pasien. Untuk pengkajian itu yang pertama itu adalah identifikasi pasien, nama, umur, terus tempat tanggal lahir, agama, status pekerjaan. Terus untuk keluhan utama itu untuk pasien stroke biasanya mengalami penurunan kesadaran atau koma, dan juga biasanya disertai dengan kelumpuhan. Terus untuk riwayat penyakit sekarang itu langsung menanyakan pada pasien atau apakah ada penyakit hipertensi, terus kelainan jantung, atau juga ADM. Terus untuk pemeriksaan itu yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Yang pertama itu pernapasan itu dilakukan untuk melihat apakah ada penyumbatan pada saluran pernapasan, bisa jadi karena penumpukan sputum atau juga kehilangan refleks sehingga tanda-tanda misalnya seperti lidah jatuh ke belakang. Terus untuk sirkulasi itu periksa apakah adanya peningkatan TIK, misalnya tekanan darah meningkat. Terus untuk persyaratan itu kaji apakah pasien mengeluh nyeri, dan untuk mengobservasi tingkat kesadaran dari pasien. Terus untuk perkemihan itu kaji adanya tanda-tanda inkontinensia urin atau tidak. Terus untuk pencernaan kaji adanya inkontinensia algi atau tidak. Terus untuk tulang itu kaji apakah pasien mengalami kelumpuhan atau kelemahan. Terus untuk diagnosis keperawatannya
Itu yang pertama adalah risiko peningkatan TIK, terus yang kedua itu gangguan mobilitas fisik, terus yang ketiga itu adalah intoleransi aktivitas, terus yang keempat itu adalah defisit keperawatan diri. Terus untuk intervensi keperawatan, untuk intervensi biasanya dilakukan sesuai dengan panduan dari diagnosis keperawatan, juga disesuaikan dengan kebutuhan dari pasien. Kira-kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.